Hai Sobat Film, udah sempat nonton film Avatar Fire and Ash? Buat yang mau nonton tapi lupa cerita film sebelumnya, yuk sini merapat, aku ceritain versi singkatnya. Film Avatar berlatar masa depan, ketika manusia mengalami krisis energi di bumi. Hal ini mendorong manusia mencari solusi keluar angkasa. Manusia menemukan bulan bernama Pandora, yang kaya akan mineral super langka penghasil energi bernama unobtainium. Eksploitasi Pandora dijalankan oleh perusahaan besar RDA yang membangun basis militer dan fasilitas tambang di sana. Pandora bukan dunia kosong, bulan ini dihuni oleh suku Na'vi, makhluk humanoid biru yang hidup selaras dengan alam, dan memiliki kepercayaan terhadap Eywa, dewa yang disembah oleh suku Na'vi. Jack Sully, mantan marinir yang lumpuh, direkrut menggantikan saudara kembarnya yang meninggal untuk bergabung dalam program Avatar karena kecocokan DNA. Melalui teknologi canggih, kesadaran manusia dapat masuk ke tubuh Avatar Na'vi, hasil rekayasa genetika, memungkinkan interaksi langsung manusia dengan Na'vi. Jack diberi misi menyusup ke salah satu klan dari suku Na'vi yaitu Omaticaya, dan mengumpulkan informasi agar RDA dapat mengambil unobtainium tanpa hambatan. Dalam misi pertamanya sebagai Avatar, Jack tersesat di hutan Pandora dan diselamatkan oleh Neytiri, seorang putri dari klan Omaticaya. Awalnya Neytiri ingin membunuh Jack, tapi benih cahaya Eywa mengelilingi Jack. Hal itu dianggap sebagai pertanda baik dari Eywa. Jack dibawa ke rumah pohon, tempat tinggal klan Omaticaya, dan meski dicurigai, diizinkan tinggal untuk mempelajari cara hidup Na'vi. Jack hidup di dua dunia, sebagai tentara manusia yang melaporkan kehidupan klan Omaticaya ke RDA, dan sebagai murid Na'vi yang belajar adat dan tradisi klan tersebut. Jack mempelajari bahasa Na'vi, cara berburu dan bertahan hidup, menghormati alam dan semua makhluk hidup, sampai mengikat diri dengan hewan Pandora melalui koneksi syaraf. Jack mulai merasakan ikatan spiritual dengan Dewa Eywa, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebagai manusia. Ia mulai benar-benar menghargai kehidupan Na'vi. Hubungan murid dan guru antara Jack dan Neytiri pun berkembang menjadi cinta, memperdalam keterikatan Jack dengan Pandora. Jack semakin ragu dengan misinya, menyadari bahwa laporan yang ia kirim akan menghancurkan rumah dan budaya Na'vi. Kesetiaannya pada manusia mulai goyah. RDA mengetahui bahwa rumah pohon tempat tinggal Omaticaya berdiri tepat di atas cadangan unobtainium terbesar. Kolonel Miles pun memutuskan menghancurkan rumah pohon dengan kekuatan militernya. RDA memberi ultimatum, jika Na'vi tidak meninggalkan rumah pohon, serangan akan tetap dilakukan. Klan Omaticaya pun menolak pergi, karena rumah pohon adalah pusat spiritual dan kehidupan bagi mereka. Pasukan manusia menyerang dan menghancurkan rumah pohon secara membabi buta, menimbulkan korban yang sangat besar dari pihak Na'vi. Identitas Jack sebagai mata-mata manusia pun terbongkar, membuatnya diusir dan kehilangan kepercayaan Na'vi. Jack melakukan tindakan yang dianggap mustahil, menjinakkan Toruk, makhluk terbang paling ditakuti di Pandora. Dia pun menjadi Toruk Makto, pemimpin legendaris yang dipercaya membawa persatuan. Jack meminta bantuan dari semua klan Na'vi, menyatukan mereka untuk melawan manusia. Neytiri pun akhirnya menerima Jack kembali. Pertempuran besar pecah antara pasukan RDA dengan teknologi canggihnya dan bangsa Na'vi yang bersatu dengan alam Pandora. Tidak hanya bangsa Na'vi, hewan-hewan Pandora pun ikut melawan manusia, menunjukkan besarnya kekuatan Eywa. RDA pun kalah. Kolonel Miles mati dalam pertempuran, dan manusia yang tersisa diusir kembali ke bumi. Kesadaran Jack dipindahkan secara permanen ke tubuh Avatar, meninggalkan kehidupannya sebagai manusia, dan hidup bersama Neytiri sebagai bangsa Omaticaya, menjadi penjaga Pandora. Selanjutnya di film kedua Avatar, The Way of Water, Jack Sully hidup dengan damai bersama Neytiri sebagai pasangan suami istri. Mereka dianugerahi 4 anak, Neteyam, Kiri, Lo'ak, dan Tuk. Walaupun sebagian manusia dipaksa kembali ke bumi, namun beberapa ilmuwan tetap tinggal di Pandora. Seorang anak manusia bernama Spider dibesarkan di Pandora. Dia adalah anak kandung dari Miles yang sudah tewas karena kejahatannya kepada suku Na'vi. Spider tumbuh sangat dekat dengan anak-anak Jack dan dianggap bagian dari keluarga. Tidak disangka, manusia kembali dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar. Ini menjadikan Pandora sebagai rumah baru untuk manusia karena bumi sudah sekarat. Manusia menciptakan rekombinan, tubuh Avatar yang berisi kesadaran dari prajurit manusia yang telah mati, di antaranya dari ingatan Kolonel Miles dan para prajurit yang sudah gugur sebelumnya. Rekombinan membuat Miles bangkit kembali dengan tubuh Avatar yang baru dan berniat membalas dendam pada Jack Sully. Miles pun kembali memimpin. Dia dan pasukannya ditugaskan untuk menyamar dan menyusup ke wilayah Na'vi. Pasukan Miles mulai melakukan penyisiran. Suatu hari, Lo'ak dan Spider sedang bermain dan tidak sengaja menemukan lokasi kematian Miles di masa lalu. Di sana, Lo'ak melihat ada pergerakan dari Miles dan pasukannya. Anak-anak Jack tertangkap oleh pasukan Miles. Miles menyadari bahwa Lo'ak adalah anak Jack Sully. Spider menyebutkan identitasnya. Di situ Miles sadar Spider adalah anak kandungnya. Jack dan Neytiri menyerang di malam hari dan membebaskan anak-anak mereka. Sayangnya, Spider tertinggal dan dia tertangkap oleh pasukan Miles.
Spider disiksa untuk mendapatkan informasi tentang Jack dan seluk-beluk markas Na'vi. Akhirnya Miles menghentikan penyiksaan dan memilih berbicara dengan Spider. Miles mengaku kalau dia hanya rekombinan dan hanya memiliki ingatan masa lalu dan berjanji melindungi Spider. Jack menyadari keluarganya tidak aman karena Spider tertangkap dan bisa membocorkan lokasi Na'vi. Jadi Jack memutuskan meninggalkan Omaticaya. Jack dan keluarganya pun mengarungi samudera luas menuju wilayah klan lain, Metkayina. Jack meminta izin tinggal kepada pemimpin klan Metkayina, Tonowari. Awalnya mereka ditolak, namun keluarga Jack akhirnya diterima dan mulai belajar hidup di laut. Anak-anak Jack pun berlatih menyelam dan menunggangi makhluk laut. Namun ada sekelompok pemuda klan Metkayina yang tidak menyukai Loak. Loak ditinggal saat berburu bersama di tengah laut, dan kemudian diserang makhluk ikan laut besar dan buas. Loak diselamatkan oleh Tulkun bernama Payakan dan menjalin ikatan dengannya. Sementara di tempat lain, Miles bekerja sama dengan para pemburu Tulkun demi mendapatkan cairan bernama Amrita. Klan Metkayina menganggap Tulkun sebagai saudara spiritual, di mana setiap anggota Metkayina memiliki ikatan mendalam dengan satu Tulkun. Perburuan Tulkun yang dipimpin oleh Miles dan kawanannya memicu pertempuran besar di lautan dengan klan Metkayina dan keluarga Jack Sully. Neteyam, salah satu anak dari Jack, tertembak dan meninggal dunia. Sementara Miles menyandra Kiri Dantuk. Demi menyelamatkan Kiri Dantuk, Jack bertarung langsung melawan Miles di kapal yang hampir tenggelam. Jack berhasil menang melawan Miles, kemudian akhirnya Miles pun jatuh tenggelam bersama kapal. Spider menyelamatkan ayahnya Miles yang hampir mati. Dia membawanya ke tepi laut. Spider memilih kembali kepada keluarga Jack daripada tinggal bersama ayahnya. Keluarga Jack diterima sebagai bagian dari klan Metkayina karena Neteyam, anak Jack, dimakamkan di area tersebut. Gimana? Seru kan ceritanya? Jangan lupa buat nonton film ketiga Avatar, Fire and Ash, yang lagi tayang di bioskop terdekat. Kali ini ancamannya nggak datang dari manusia aja loh, tapi juga dari klan Na'vi yang lain. Klan manakah itu? Cus ke bioskop terdekat. Atau nantikan ceritanya di alur cerita film. Jangan lupa subscribe biar nggak kelewat ya.